赶得上了，别大意。受死吧！得尽快找。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Studies Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode ke-8-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Masih di kompetisi tambang, di mana Hyuan yang sedang terjun bebas segera diselamatkan oleh Yunfei. Sebenarnya Hyuan meminta untuk dilepaskan saja supaya tidak mengganggunya. Sedangkan Yumubei mentertawakan mereka. Dan begini maka seharusnya Yunfei tidak akan bisa kemana-mana. Ia pun mulai melakukan perjalanan. Tidak membiarkannya begitu saja, Yunfei pun melemparkan Hyuan. Sedangkan dia langsung melakukan pergerakan cepat demi bisa menyusulnya. Semua ini dapat dilihat oleh para murid lainnya. Yang memimpin saat ini adalah kelompok si Xiaodi. Sedangkan kelompok keluarga Ye masih berada di belakang. Terlihat kalau Yixiang ini saat takut akan ketinggian. Para murid tentu saja mentertawakannya. Begitu pula dengan para pemimpin keluarga. Karena keluarga Ye bukan dipenuhi oleh para murid berbakat, melainkan para badut yang begitu menghibur. Kepala keluarga Ye meminta mereka untuk tidak sombong, karena kompetisi baru saja dimulai. Sedangkan di sisi lain, kelompok keluarga Liu telah mencegah kelompok Kisu. Bahkan mereka terus memberikan ejekan kepadanya. Namun yang lebih lucu di sini adalah kelompok keluarga Liu. Padahal mereka baru berumur 18 tahun, namun sudah tampak seperti umur 50 tahun ke atas. Para wanita berjenggot ini berencana untuk mengubah Xiu menjadi cantik seperti mereka. Lian Feng dan Xiu akan meladeni kelompok itu. Namun sebelum semua ini terjadi, Hyuan jatuh dari langit dan langsung menghantam kelompok itu. Ia sangat senang karena bisa mendarat dengan selamat. Hyuan juga memberitahu kalau Liu Mubei tengah menghambat pergerakan Yunfei. Di sisi belakang, Liu Mubei masihlah terus melakukan perjalanan sambil memberikan ejekan kepada Yunfei. Andai saja si Xiaodi melihat kehebatannya, maka dia pasti akan terpukau kepadanya. Namun karena keasikan ngebacot, ia tidaklah sempat menghindari Yixiang. Alhasil tabrakan pun tidak bisa dihindari lagi, yang mengakibatkan juga dua telur Yumubei harus pecah. Tidak hanya itu, namun Yunfei langsung saja menyerangnya dan membuat Yumubei pingsan. 就算是恢复了五脉，但一定会拜倒在我的。 Apa yang terjadi kepada Liu Mubei membuat semua orang tertawa. Bahkan Xiaoyun ingat kalau itu adalah teknik selangkangan besi Shaolin yang pernah Yunfei ajarkan. Kembali ke kelompok Yan Feng, di saat ingin melakukan perjalanan, Yixiang yang tengah terbang mengejutkan mereka. Sedangkan Yunfei baru saja tiba. Dan begini perjalanan akan dilanjutkan kembali sambil mencari keberadaan dari Yixiang. Di arah belakang, sepupu Qin An menyarankan dia untuk bergerak, tapi Qin An masihlah belum mau. Bahkan dia itu meminta sepupunya untuk diam karena dia tidaklah mau mendengarkan apa yang dia katakan. Kembali lagi kepada kelompok Yunfei. Tempat ini merupakan hutan purba, jadi dipenuhi oleh para binatang berbahaya. Mereka harus berhati-hati dalam melakukan pergerakan. Yunfei naik lebih tinggi demi bisa mencari keberadaan kelompok keluarga Se. Dengan mudah dia pun bisa menemukan Panji keluarga Se dan mengajak mereka untuk mengikuti dirinya. Selama melakukan perjalanan, mereka disibukkan oleh para binatang buas yang terus menyerang. Sedangkan Yixiang sendiri merasa senang karena takdir masihlah sayang kepadanya. Bahkan kini dia kembali lagi selamat dan tidak hanya itu, namun dia melihat Panji keluarga Si. Dengan menghancurkan Panji tersebut, maka dialah yang akan menjadi pahlawan bagi keluarga Ye. Tapi tanpa Yixiang sadari adalah bala besar yang hendak melahapnya. Kembali ke kelompok Yunfei yang hampir dekat dengan keluarga Si. Tapi Yunfei meminta mereka untuk berhati-hati. Terlebih lagi ada yang aneh pada pergerakan Panji tersebut.
Sampai akhirnya ada sebuah serangan yang langsung saja menghantam mereka. Meskipun Yunfei terluka, namun ia tetap berusaha untuk memberikan perlindungan kepada Yixiu dan juga Yifan. Namun akibat hal itu, dia kembali terluka. 是大大的功劳，赶得上了，别大意。 Ini merupakan piton emas hitam api hewan iblis tingkat 8 yang dikendalikan sendiri oleh Shi Xiaodi, yang menjamin kalau mereka akan mati di tangannya. Yunfei meminta mereka untuk mengulur waktu, pasalnya dia akan mencari cara untuk melawan binatang tersebut. Tapi kondisi benar-benar tidaklah menguntungkan, karena bagaimanapun ini adalah hewan iblis tingkat 8. Kepala keluarga Shi berterima kasih banyak kepada Jenderal Xiu karena telah memberikan seruling besi kepada putrinya. Dan begini dia itu dapat mengendalikan piton emas hitam api. Bagi Jenderal Qiu, kali ini Yunfei tidak akan bisa selamat. Sedangkan di sisi depan, Tianfeng menyerahkan semua ini kepada Yifan dan Yisu, karena dia itu harus meletakkan panji di atas bukit. Melihat hal tersebut telah mengingatkan Xiu kepada pengkhianat yang telah memberitahukan keberadaan Yunfei kepada ketiga keluarga besar. Tapi ia tidaklah bisa mengganggunya dulu karena bagaimanapun mereka harus melindungi Yunfei. Meskipun bawahan Shi Xiaodi mengejar Tianfeng, mereka harus tetap fokus kepada Yunfei. Karena selama dia ada, maka keluarganya tetap memiliki harapan. Shi Xiaodi hanya mentertawakan mereka karena kekuatan ularnya tidak akan dapat mereka kalahkan. Alhasil pertarungan pun telah kembali terjadi di antara mereka, di mana dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Yifan dan Yixiu sangatlah kesulitan. Berbagai serangan yang mereka lancarkan sama sekali tidak ada yang mempan. Berbanding terbalik dengan Shi Xiaodi karena ada mudah melukai mereka. 学姐，我们叶家就有希望。受死吧！ Sedangkan di sisi lain, Hixiang baru saja bebas dan hendak pergi. Namun sebelum itu, laba-laba besar ini menghentikan pergerakannya. Untung saja Hixiang masihlah dapat melepaskan diri dan langsung terpental ke hadapan Shi Xiaodi. Dia yang ingin menjadi seorang pahlawan dari keluarga Ye langsung saja bangkit untuk bisa melakukan penyerangan kepada ular itu. Pasalnya, selama dia bisa menghancurkan panji keluarga Shi, maka dia pasti akan menjadi tuan muda pertama dari keluarga Ye. Berbagai serangan teruslah dirinya lancarkan, namun tidak ada satupun yang mempan. Padahal Hixiang sudah terlihat sangat percaya diri, namun ujung-ujungnya dia kembali dipentalkan. Laba-laba sebelumnya pun pergi untuk mengejarnya. Sedangkan Yunfei masihlah belum menemukan cara pas untuk mengalahkan piton emas hitam api. Hingga dia pun mengambil sebuah gulungan dan langsung menerapkan teknik gaib pengendali hewan. Di saat Shi Xiaodi hendak melakukan penyerangan, Yunfei bergegas memberikan pertolongan kepada Yisu dan Yifan. Hal itu memang berhasil mengejutkan ular hitam, tapi ini masihlah belum dapat untuk mengalahkannya. Shi Xiaodi tidaklah peduli dengan kompetisi ini karena ia sendiri yang harus memastikan kematian Yunfei pada hari ini. Yunfei tidaklah takut karena ia tidaklah memiliki kemampuan tersebut. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di mana Shi Xiaodi terlalu percaya diri dengan ular hitam miliknya. Namun di hadapan Yunfei itu semua bukanlah apa-apa. Dengan sekali ucap saja, Yunfei berhasil menghancurkan hubungan Shi Xiaodi dengan ular itu. Bahkan dia juga langsung melakukan penyerangan kepadanya. Karena bagaimanapun, Yunfei sudah sangat muak kepada gadis ini. Pada akhirnya, Shi Xiaodi pun telah berhasil Yunfei kalahkan. 得尽快。 滚！ Ia juga memeriksa kondisi dari Yifan dan Yixiu, di mana mereka menyarankan untuk menyusul Tianfeng. Tapi Yisu menyarankan dia untuk berhati-hati kepadanya. Yunfei paham dan bergegas pergi. Sedangkan kepala keluarga Shi merasa kesal karena putrinya telah dikalahkan. Namun bagi kepala keluarga Ye, ini merupakan pertarungan adil. Lantas mengapa dia malah kesal? Saat kemudian ada beberapa orang yang telah datang, yang mana ada tetua Ding dari Papilion Xiaoyao, tetua Wu dari sekte Jiang, dan tetua Zhou dari sekte Zhenjiang.
Mereka merupakan 4 sekte besar yang telah diundang oleh keluarga Qin. Tidak hanya mereka saja, namun masih ada sekte Tianyuan yang diwakili oleh Tetua Du dan juga Long Yingying. Tujuan mereka kemari adalah untuk melihat kehebatan dari Qin An. Tiba-tiba saja Qin An marah besar karena bagaimanapun Yun Fei telah berani melukai wanitanya. Dia akan langsung melakukan pergerakan untuk mengejarnya. Melihat kemampuan yang Qin An miliki membuat para tetua terkejut. Sedangkan Ying menganggapnya terlalu sombong. Meskipun sedang berada di luar sekte, tapi Ying tetap berbicara sembarangan. Tetua Zhao pun mengajak mereka untuk melihat pertarungan di atas gunung. Xin berpindah ke tempat Tianfeng di mana ia tidaklah bisa kabur dari kejaran keluarga Xi. Berhubung Qin An hendak kemari, jadi dia tidaklah ingin membuang waktu lagi dan akan meladeni para murid itu. Dalam sekejap saja, Tianfeng dan mudah mengalahkannya. Kini dirinya hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menancapkan bendera Panji. Di sekitaran tempat tersebut ternyata Hixi yang berada di sana, sedangkan Tianfeng dikejutkan oleh kedatangan Qin An. Namun untung saja Yun Fei langsung memberikan penyerangan kepadanya, yang mana itu bukanlah sebuah serangan yang biasa dan membuat ledakan yang cukup besar, hingga hal itu pun mengganggu Qin An. Kesal diperlakukan seperti ini oleh Yun Fei, dia pun langsung saja melakukan penyerangan. Namun hal tersebut dapat Yun Fei alihkan ke monster laba-laba. Pertarungan masihlah belum usai karena Qin An kembali melakukan penyerangan kepadanya, sebab dia itu menghabisi Yun Fei karena sudah begitu berani menyentuh wanitanya. Yun Fei hanyalah tertawa karena Qin An sedang menginginkan wanita yang tidak dirinya inginkan. Mereka berdua langsung saja beradu kekuatan spiritual yang begitu besar dan kembali melakukan pertarungan lagi. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Qin An agak lebih unggul karena bagaimanapun ranahnya lebih tinggi. Melihat ia yang telah membawa kembali panjinya, Yun Fei pun meminta Tianfeng untuk menyerahkan panji keluarga kepadanya. Tapi Tianfeng tidaklah mau menuruti perintah darinya, karena untuk apa juga dia melakukan hal tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan langsung saja terjadi antara Yun Fei dan juga Tianfeng. Pasalnya dia itu merasa iri kepada Yun Fei karena dia telah diperlakukan dengan baik, sedangkan ia yang merupakan putra sulung tidak mendapatkan apa-apa. Pertarungan ini tentu saja dimenangkan oleh Yun Fei. Pasalnya dia akan kembali melakukan pertarungan dengan Qin An. Qin An ingin membuktikan kalau orang lemah seperti Yun Fei tidak akan bisa mengalahkan dirinya, yang memiliki bakat luar biasa ditambah juga memiliki tubuh yang sangat langka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.